So now you have a choice. Stop me now and save many Americans, or save only one. Hai, halo Duda. Selamat datang di channel King Movie. Nah, pada video pertama ini, aku bakal ngeceritain kalian episode pertama dari season pertama The Blacklist, dimana Blacklist ini sudah merilis lebih dari 10, ya lebih tepatnya 20 season. Nah, bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja kita masuk ke filmnya. Nah, pada awal film, kita dilihatkan oleh seseorang yang menyerahkan diri ke kantor FBI. Di sini kita bisa lihat sebegitu banyak polisi yang siap siaga 86 ketika mengetahui satu dari 10 buronan yang paling dicari FBI menyerahkan diri. Di situ kita lihat berapa banyak kasus yang ia perbuat yang menyebabkan ia menjadi salah satu dari 10 buronan yang paling dicari. Scene berpindah ke sesuatu tempat yang bisa kita lihat ada beberapa mobil polisi yang berhenti. Di situ ada seseorang yang memberitahu kepada bapak-bapak, ya yang mungkin anggota FBI, bahwa Reddington menyerahkan diri. Kita sebut saja Agen Cooper. Agen Cooper bertanya apa yang ia inginkan sampai mau menyerahkan diri. Ressler menjawab bahwa si Reddington ini tidak menjawab sepatah kata pun sebelum ia berbicara dengan Agen Cooper. Sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya subscribe channel ini dan like videonya. Kalau begitu langsung saja kita putar intronya. Ya, sedikit informasi tentang Raymond Reddington. Ia seorang yang sangat jenius. Bahkan ia menjadi lulusan terbaik Angkatan Laut ketika ia berumur 24 tahun. Bahkan karena kejeniusannya, ia akan diangkat menjadi laksamana, yang dimana itu orang-orang berpangkat tinggi, ya lebih tepatnya perwira di Angkatan Laut. Sampai pada suatu saat ia ingin pulang, ingin bertemu istri dan anaknya, Reddington tidak pernah sampai ke rumah. Sampai pada 4 tahun kemudian, dokumen rahasia Novon bocor di Maghreb. Ya, Maghreb, bukan Maghrib. Kebocoran ini tertuju pada seseorang yang tinggal di Beijing. Ya, Reddington. Ia membajak semua dokumen rahasia milik Novon. Reddington dipasangkan chip pada tubuhnya untuk menghindari ia melarikan diri. Ya, tentu saja FBI was-was karena ia buronan yang dicari-cari selama bertahun-tahun. Selanjutnya, kita dilihatkan ketika Agen Cooper dihubungkan langsung dengan Reddington lewat video call WhatsApp. Reddington dengan santainya berkata, "Kenapa aku di sini?" Ia menjelaskan beberapa kasus berat yang pernah terjadi selama ini. Serangan kedutaan Amerika di Damaskus, penculikan 6 orang asing di Algiers, perampokan di Bank Bangkok, lengkap dengan tahun terjadinya kasus-kasus itu. Reddington memberitahu Agen Cooper bahwasannya 3 kasus itu berkaitan dengan seseorang yang bernama Ranko Zamani. Ada apa dengan Zamani? Apa hubungannya dia menyerahkan diri ke FBI dengan Zamani? Ia berkata bahwa ia tahu FBI juga memburonkan Zamani ini. Akan tetapi, si Reddington ini juga ingin menangkap dia. Loh, kok begitu? Kenapa buronan mencari buronan lainnya lewat menyerahkan diri? Pasti kalian bertanya-tanya. Ketika seseorang OP FBI mengecek orang atas nama Zamani, ia menyatakan bahwa Zamani sudah tewas 6 tahun yang lalu. Yang anehnya, Reddington memberitahu bahwa jika ada orang mati, tidak mungkin bisa terbang dari Manich ke Dallas menggunakan pesawat United 283. Dan ternyata ketika dicek melalui rekaman 3GP CCTV, ya benar saja Zamani masih hidup dan masuk ke airport Dallas dengan nama samaran Sacha M. Chacho. Ya tentu saja membuat para anggota FBI kebingungan dan terheran-heran. Dengan santainya Reddington ngomong, "Apakah kau salah?" "Ya, aku salah," jawabnya. Ya, tentu saja salah, karena seseorang buronan akan dihentikan pencariannya ketika seseorang itu sudah tewas. Reddington menawarkan bantuan kepada Agen Cooper dengan satu syarat. Ia hanya akan berbicara kepada Elizabeth Keane. Wah, siapa lagi tuh Elizabeth Keane? Siapa dia? Scene berpindah ke dua pasangan suami istri yang rezekinya sudah dipatok ayam karena bangunnya pada jam 12 siang. Ya, dialah yang disebut Keane. Pada hari itu, Keane ingin mengadopsi anak dan terpaksa ia membatalkannya karena baru akan pergi, dia dijemput anggota FBI layaknya akan di open the door. Agent Keane, Donald Ressler, Washington Field Office. I need you to come with me right away. Keane diperiksa detail-detail tentang kehidupannya dan suaminya. Apakah ada sangkut paut dengan Reddington? Anggota pemeriksaan menyatakan bahwa Keane tidak sama sekali ada hubungan dengan Reddington dan memberitahu bahwa Reddington pasti mengetahui semua tentangnya. Agen Cooper bertanya,
Apakah aneh Reddington menyerahkan diri ketika Kin akan bekerja di hari pertamanya sebagai seorang penyidik? Kin dibawa langsung ke tempat di mana Reddington disembunyikan. Di situ kita bisa lihat bagaimana penjagaannya sangat ketat dan tidak akan ada orang selain anggota FBI yang bisa masuk ke situ. Ketika baru saja pintu terbuka dan Kin akan turun tangga, Reddington tersenyum seakan berkata dalam hati, "Hehe, mayan dapat yang mudah." Kin memberitahu tidak ada hubungannya dia dengan Zamani. Kenapa harus dia? Tidak ada yang spesial darinya. Reddington menjawab, Kin sangatlah spesial di matanya. Reddington berkata bahwa Zamani akan menculik anak jenderal dan akan keluar negeri dalam 36 jam lagi. Kin bertanya, dari mana kau tahu? Reddington menjawab bahwa ialah yang membantu Zamani masuk ke negara itu. Lalu Kin bertanya, apakah aku harus mempercayai padamu? Dan Reddington menjawab, tentu saja tidak, karena ia adalah penjahat. Akan tetapi, Reddington berkata bahwa orang yang bisa memberi kesempatan adalah Kin. Reddington mengatakan Kin ditinggal ayahnya yang seorang penjahat dan ibunya tewas karena sakit. Kin pun bertambah heran mengapa Reddington bisa mengetahui kehidupan Kin. Dan agen Cooper pun menjelaskan bahwa tidak ada latar belakang ayah Kin dan Reddington. Lalu Kin meminta agen Cooper menghubungi SWAT untuk menjaga anak jenderal yang akan diculik itu. Scene berpindah ke kantor Pentagon yang memperlihatkan seorang memberitahu jenderal bahwa anaknya dalam bahaya. Sesampainya Kin di tempat itu, Kin langsung membawanya kabur menggunakan mobil yang dikawal ketat oleh banyak anggota SWAT. Sesampainya di jembatan, rombongan mobil yang membawa anak itu beserta Kin terhenti karena ada perbaikan jembatan dan terpaksa memutar balik arah. Sampai tiba-tiba truk berkecepatan tinggi menabrak mobil yang ditumpangi Kin dan anak itu sampai terbalik. Dan orang yang memegang pelang stop menembak mobil dengan brutal. Karena demi keselamatan anak itu, Kin dengan terpaksa melepas anak itu ke penjahat, dikarenakan asap pada bom yang sangat mengganggu pernapasan. Anggota penjahat itu berhasil kabur dengan membawa anak jenderal dengan kapal yang sudah menunggu di bawah. Sangat disayangkan ketika wrestler melompat dari jembatan dengan maksud ingin langsung mendarat di kapal penjahat itu, akan tetapi ia ketinggalan kapal. Scene berbalik ke Reddington. Ketika Kin berkata sudah 4 jam anak itu tidak ada kabar, Reddington berkata bahwa ia telah memberitahu bahwa Zamani akan menculik anak itu. Kin meminta bantuan Reddington. Lalu Reddington berkata, jika kau memberitahuku, aku akan memberitahumu. Reddington ingin tahu soal bekas luka pada telapak tangan Kin. Kin menjawab terjadi kebakaran pada saat ia umur 14 tahun. Lalu Reddington bertanya, apakah kau sungguh ingin memiliki anak? Kenapa Reddington bisa tahu sedalam itu tentang Kin? Apakah Reddington seorang peramal? Atau dia seorang hacker pikiran? Entahlah, kita lanjutkan saja. Reddington menjelaskan bahwa Kin tidak akan menemukan anak itu sampai Kin belajar melihat dari sisi berbeda, yaitu seperti penjahat. Scene berpindah ke tempat di mana banyak foto kasus yang pernah terjadi. Seakan Reddington yang lebih tahu, Reddington dengan santai memindahkan foto sesuai dengan kasus-kasus itu. Reddington berkata, Kin terlalu berpikir seperti polisi. Reddington meminta Kin untuk berpikir seperti kriminal. Kin berkata bahwa Zamani telah terjangkit virus berbahaya. Lalu Reddington bertanya, apa ia inginkan sebelum mati? Apa hubungannya dengan anak yang diculik itu? Nah, di sini kita dijelaskan bahwa sebelumnya pernah terjadi peledakan gudang senjata kimia dan membuat desa terserang racun yang membuat keluarga Zamani tewas tersisakan Zamani itu. Di sini bisa kita simpulkan tujuan Zamani menculik anak itu. Ya, ingin membalaskan dendam. Di sini Zamani menyewa seorang kimiawan untuk merakit bom yang akan diledakkan di Washington dengan meletakkan bom pada badan anak itu. Reddington berkata bahwa ia mengenal seorang yang dipanggil penjaga hotel. Ia tahu banyak tempat, mungkin ia tahu di mana kimiawan berada. Jika menemukan kimiawan, maka akan menemukan Zamani. Kin bertanya di mana penjaga hotel itu. Reddington meminta balasan. Jika ia memberitahu di mana penjaga hotel itu berada, maka ia meminta untuk tidak diborgol dan tidak lagi dikurung. Jika Kin ingin menangkap Zamani, maka Zamani harus percaya bahwa Reddington sudah bebas. Pihak FBI pun menuruti keinginan Reddington, menginap di hotel mewah tanpa diborgol. Scene berpindah ketika FBI menemui penjaga hotel dan bertanya di mana kimiawan. Dan FBI pun berhasil menciduk kimiawan yang sedang menggerepe-gerepe, ya mungkin sedang merakit bom. Ketika Kin pulang dan sampai di rumah, ia terkejut dan bahagia bahwa suaminya Tom disetujui untuk mengadopsi anak. Dan ditambah terkejut ketika melihat suaminya dengan terikat, mulut yang isolasi, dan muka yang penuh darah. Tiba-tiba seseorang menodongkan senjata ke arah Kin. Ya, itu dia Zamani. Zamani bertanya, dari mana Kin tahu bahwa Zamani di negara itu? Dan apalagi yang Kin tahu tentang rencana Zamani? Kin menjawab, ia hanya tahu tentang bom dan anak itu. Zamani berterima kasih karena menangkap kimiawan. Karena dengan tertangkapnya kimiawan, Zamani tidak perlu keluar uang. Lalu Kin diberi pilihan, memilih menghentikan Zamani
dan menyelamatkan banyak nyawa atau menyelamatkan suaminya seorang. Lalu Zamani mencocol perut Tom dan melarikan diri. Scene berpindah ke Reddington. Kin datang dengan emosi dan mengatakan bahwa Reddington lah yang mengirim Zamani ke rumah Kin. Kin menceritakan apa saja yang Zamani katakan. Zamani berterima kasih, kimiawan tertangkap, lalu Reddington berkata bahwa bomnya sudah teracik dan akan diledakkan. Kin bertanya, kenapa Zamani datang ke rumahnya dan membuat suaminya sekarat. Reddington menjawab, suamimu tidak penting. Karena emosi, Kin mencocol leher Reddington menggunakan pena dengan mengatakan Reddington memiliki waktu 1 menit sebelum ia pingsan dan dibiarkan tewas karena pendarahan, lalu memberitahu bagaimana menangkap Zamani. Reddington menyetujuinya sambil berkata bahwa jika ia mati, Kin tidak akan tahu siapa sebenarnya suaminya Tom. Wah, ternyata Reddington juga tahu tentang Tom. Scene bertukar ketika Kin sedang membersihkan karpet rumahnya karena ternodai darah suaminya. Kin histeris dan melempar sikatnya ke... Ketika Kin sampai di rumah sakit dan ia ingin bertemu dengan Reddington, Ressler memberitahu bahwa Kin dalam masa penangguhan. Kin meminta bertemu Reddington dalam waktu 5 menit. Ketika Kin masuk, ternyata Reddington berhasil melarikan diri lewat jendela dan dibantu seorang petugas yang mengantarkan makanan. Kita dilihatkan memang betul bahwa Reddington dan Zamani saling kenal. Di sisi lain, para FBI sedang melacak keberadaan Reddington lewat chip yang dipasangkan pada awal video. Di sini kita bisa lihat, benar karena Reddington yang meminta Zamani untuk melukai Tom, suaminya Kin. Sebenarnya, apa sih yang diinginkan Reddington? Kesal juga ya lama-lama dude. Lalu ketika Reddington dan Zamani berpisah, Reddington menghubungi Kin dan mengatakan bahwa bukan hanya anak jenderal yang menjadi sasaran, banyak anak-anak yang akan dijadikan sasaran. Dan Reddington meminta Kin untuk mengingat apa yang ia lihat ketika Zamani datang ke rumahnya. Kin mengatakan Zamani memiliki tato di tangan. Reddington menjelaskan itu bukan tato, itu stempel kebun binatang yang berada di sana. Reddington menjelaskan bahwa bom pada anak itu akan diledakkan di kebun binatang. Kin datang ke kebun binatang dan bertemu anak itu. Reddington menelpon dan meminta jangan menyentuh bom, dan ia telah mengirim temannya untuk menyinakkan bom itu. Di sisi lain, Ressler yang mengajar Reddington kaget karena yang dilacak itu bukanlah Reddington, melainkan Zamani. Ressler meminta Zamani untuk menyerahkan diri. Bukannya menyerah, Zamani mengeluarkan yang biasa kita sebut cetekan. Ketika Zamani ingin menekan cetekan, langsung saja Ressler mengambil cetekan dan membuka. Ternyata cetekan itu berisi chip yang telah dilepas oleh Reddington. Berpindah ke kebun binatang, teman Reddington yang datang untuk menjinakkan bom yang berada di anak itu. Kurang dari 10 detik, bom itu berhasil diselamatkan. Lalu orang yang menjinakkan bom itu pergi dengan membawa bom tersebut. Reddington pun datang dengan berkata, biarkan saja ia membawa bom itu, anggap saja jasanya sudah menjinakkan bom itu. Lalu datanglah para anggota FBI dan kembali menangkap Reddington. Scene berpindah ketika Reddington ditanya perihal orang yang menjinakkan bom dan bom yang dibawanya. Reddington tidak menjawab siapa dia dengan perlakuan mengintimidasi lawan bicaranya. Reddington pun membuat agen Cooper mempercayainya bahwasannya bom itu adalah biaya untuk bisnis dan mengatakan bahwa bom itu tidak meledak, anak itu selamat dan Zamani tewas. Tapi Ressler membantah bahwa itu bukan perihal Zamani. Perihal tentang Reddington menyerah dan menyusup ke FBI seolah-olah akan membantu, tetapi ingin mengetahui seberapa cerdas para anggota FBI. Dan kembali lagi, karena Ressler terintimidasi oleh Reddington, Reddington berkata, niat baik membantu FBI, ia terpaksa menyelesaikan sendiri karena anggota FBI yang tidak mampu. Reddington menawarkan bantuan lagi ke agen Cooper. Ia menjelaskan bahwa inilah alasan ia berada di sana. Banyak orang berpengaruh tentang kejahatan di luar sana. Sudah lebih dari 20 tahun ia menulis daftar yang disebut daftar hitam atau blacklist, seperti hacker, mafia, politikus, dan mata-mata, yang tidak bisa ditemukan FBI karena tidak tahu bahwa mereka ada. Reddington juga menjelaskan bahwasannya Zamani itu hanyalah ikan kecil. Wah, seberapa berpengaruh Reddington dengan kriminal-kriminal atas? Tentu saja banyak kriminal yang lebih besar karena Reddington menyebut Zamani hanya ikan kecil. Reddington mengatakan, jika FBI ingin tahu daftar penjahat besar, FBI harus ikuti aturan Reddington, yaitu Reddington tidak boleh tidur lebih dari 2 malam berturut-turut di tempat yang sama, meminta dipasangkan chip pelacak di leher, dan meminta untuk dijaga oleh 5 orang, 2 dari anggota FBI, dan sisanya ia menggunakan penjaga pribadi. Reddington juga meminta untuk kebebasan dan membiarkan ia yang sendiri yang bernegosiasi. Dan yang paling penting, I speak only with Elizabeth Keane. Scene berpindah ke Kin yang sedang merobek karpet yang tidak bisa dibersihkan. Ia dibuat heran karena lantai rumahnya seperti ada sebuah papan yang bisa dibuka. Ketika ia mengangkat papan itu, ia menemukan kotak yang lumayan besar. Ketika ia membuka kotak itu,
ia melihat banyak sekali uang, yang kalau kita sendiri memiliki uang itu, kita mungkin bisa membeli nasi padang sebanyak 1 ruko. Lalu ia melihat banyak paspor yang namanya berbeda, namun orangnya sama, yaitu Tom suaminya. Saya masih meneliti, apakah ada paspor yang berasal dari Indonesia? Kali-kali Tom pernah ke Indonesia. Lalu scene bertukar ketika Ken menemui Reddington. Reddington berkata, You've discovered something curious about your husband, haven't you, Lizzie? nah, segitu dulu video dari saya. Itulah episode pertama dari season pertama The Blacklist, yang dimana dari 2013 sampai saat ini, episode dari The Blacklist masih saja diupload dan mendapatkan banyak action. Dan tentunya saya akan membahas semua di channel ini tentunya. Cukuplah segitu dari saya. Terima gaji.